Sana di luar Facebook. Ada yang tahu yang tujuan dari undangan? Tujuan dari kamu, sambil kamu. Di sini ada struktur dari teks undangan. Nah, yang pertama ada invitee. Invitee itu bagian pertama dalam invitation. Terdapat bagian yang invitee itu berisi bagian ini sasaran atau target yang ada di dalamnya, berarti undangan ini itu untuk siapa. Terus yang kedua body atau isi undangan. Nah, dalam isi undangan itu ada tiga bagian. Yang pertama subjek. Subjek itu nama acara, misalnya acaranya apa? Acaranya wedding atau ulang tahun atau apa gitu ya. Termasuk ke dalam subjek. Terus yang kedua invitation statement. Dalam invitation statement itu berisi ucapan undangan. Nah, contohnya kayak gini, ada slide invite, jadi berisi ajakan mengundang ya. Contohnya. Terus yang ketiga invitation detail. Nah, ada hari atau tanggal, terus waktu dan tempat. Nah, itu kalau dalam sebuah undangan ada hari, tanggal, waktu atau tempat, itu disebut invitation detail. Yang keempat, closure atau ucapan penutup. Ada postscript atau catatan tambahan, terus ucapan terima kasih dan pesan itu termasuk ke dalam closure. Terus kalau undangan ada berapa jenis yang kalian tahu? Undangan itu ada berapa jenis? Ada yang tahu nggak? Jenis undangan. Warnanya apa aja? Undangan tahu. Undangan orang. Undangan sadar. Undangan formal dan informal. Itu contohnya apa aja coba? Seperti undangan. Undangan di kamar. Kegiatan itu sekitar 6 tahun. Ulang tahun itu masuk ke dalam dalam sosial itu ada simple present, contohnya iya, I, or me, invite you. Jadi menggunakan persatu. Terus yang kepada mulai yaitu berisi ajakan ya, contohnya kayak gini, I would like invite you. Ini disebut mulai talk. Nah, ini contoh dari ajakan. Hari ini Mr. and Miss Bright itu termasuk ke dalam apa tadi?
Nah ini decimal itu yang ini ya, ini kan, kalau ini dari sampai sini itu masuk ke dalam isi undangan. Nah kalau ini please respond to D, nah itu termasuknya ke dalam apa sih Pak? Ya, nah dalam isi undangan atau body ini, nah ada disebutinnya di sininya hari dan tanggalnya ini Sunday 3 Oktober 2022. Untuk waktu dan tempatnya ini ya. Nah ini brosur atau bisa disebut tadi apa? Posting ya, posting tambahan. Nah jadi ini gunanya nanti kalau kalian datang ke surat acara terus ada kendala apa gitu. Kalau di surat undangannya ada yang kayak gini, kalian bisa menghubungi ini orang yang ada di sininya kalau ada informasinya. Jadi nama yang mau kalian undang siapa. Terus yang kedua ada body atau isi undangan. Dalam isi undangan ini ada 4 hal nih. Yang pertama ada subjek. Subjek itu nama acara, nama acaranya tuh ya kayak pernikahan, undangan buat rapat kayak gitu. Yang kedua ada invitation statement, yaitu ucapan undangan. Biasanya kan dalam undangan itu suka ada ini yang pertamanya tuh contohnya kayak gini, I would like to invite you, would you like to come, nah kayak gitu. Nah itu disebut invitation statement. Terus yang ketiga invitation detail. Nah ini tuh berisi hari, tanggal, waktu dan tempat. Nah dalam undangan kan suka ada ini ya, pasti ada nama hari dan tempat. Nah itu tuh disebut invitation detail. Yang keempat ada closure atau ucapan penutup. Dalam ucapan penutup itu biasanya berisi postscript atau catatan tambahan. Contoh catatan tambahannya tuh kayak gini, misalnya tuh di bawah undangannya tuh ada silakan hubungi ini. Misalnya kalau ada sesuatu silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah itu termasuk ke dalam catatan tambahan. Terus ada ucapan terima kasihnya juga, ada pesan kalau ada ya. Terus yang ketiga, struktur ketiga yaitu inviter. Inviter itu berisi nama pengirim atau yang mengundang. Dalam inviter biasanya suka ada salam plus nama pengirim juga, contohnya yours sincerely dengan hormat, terus bawahnya tuh misalnya tuh Fadila dengan hormat Fadila kayak gitu. Nah itu disebut inviter, yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama atau persatu ya. Contohnya kayak me or I invite. Nah invite ini
formal. Jadi undangan resmi ini adalah undangan yang mengikuti bentuk, nada atau gaya gitu ya, sesuai dengan norma atau kebiasaan yang ditetapkan. Jadi maksudnya mengikuti gaya itu, misal contoh dari undangan formal itu kan misalnya undangan pernikahan gitu ya. Nah jadi harus menyesuaikan gaya. Jadi kan gak mungkin kalau kita datang ke acara nikahan masa cuma pakai kaos doang gitu. Pakai kaos kan kelihatannya kayak kurang sopan gitu ya. Nah itu contoh maksud dari bentuk gaya. Terus ada yang tahu nggak contoh dari undangan formal itu apa aja? Apa aja? Undangan nikahan terus. Nah contoh dari undangan formal itu yang ada wedding, undangan pernikahan, ya terus seremoni upacara. Nah itu kan termasuk ke dalam formal. Terus meeting rapat. Nah itu juga kan formal. Terus masih banyak lagi contoh dari undangan formal. Yang kedua informal. Undangan jenis ini bisa ditemukan dalam interaksi sosial ya. Jadi undangan informal ini bisa berupa tulisan, bisa juga berupa ucapan. Kalau ucapan biasanya di apa sih? Ditujukinnya ke anggota keluarga, teman gitu ya. Nah kayak gitu. Contoh dari undangan informal apa tuh? Ada yang tahu nggak? Nah, contoh dari undangan formal itu misalnya kayak surat SP, terus surat undangan ulang tahun, nah itu termasuk ke dalam informal. Terus kayak ngajak acara makan-makan, biasanya kan kalau ngajak ke acara makan-makan itu jarang pakai undangan ya, cuma berupa ajakan pakai omongan. Nah, itu bisa disebut undangan informal. Itu kan